siaga bisa nih bantu dari Dipet untuk menghitung ini karena ini memang bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sulit gitu loh. Tapi setahu saya di daerah-daerah lain, terutama yang memang sudah rawan bencana di luar negeri itu, mereka menghitungnya itu. Jadi ketika mereka menyusun daerah shelter untuk yang bencana, itu sudah ada untuk orang disabilitas, untuk orang lansia, anak-anak itu sudah clear gitu loh. Karena mereka memang sudah mempersiapkan mitigasinya dengan baik. Ketika terjadi bencana, mereka akan bisa meminimalkan dampak-dampak risiko bencana itu baik dari sisi korban jiwa maupun dari sisi finansialnya seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus menghitung juga dari risiko IRB-nya gitu, memperhatikan risiko IRB, indeks risiko bencananya. Kalau daerah misalnya Sulbar, Sulbar ini kan nomor satu ininya, indeks risikonya itu paling tinggi di Indonesia. Tapi ketika saya lihat dokumen perencanaannya untuk mitigasinya saja itu sangat minim sekali. Nah, itu bagaimana daerah bisa wajar saja ketika terjadi bencana, dia pasti akan babak belur gitu loh. Nah, ketika terjadi bencana, otomatis pusat ataupun pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam gitu kan, tapi minimal itu sudah diminimalkan dampak risiko bencananya. Seperti itu aja sih, Pak Danang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bu Eni. Nah, memang untuk dalam hal apapun itu memang data itu menjadi hal yang juga sangat penting dan krusial. Karena tadi dijelaskan juga Bu Eni bagaimana kita bisa bukan memprediksi bencananya, tapi memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh bencana dari sisi aspek kerentanannya, terutama dari penduduknya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Toh apabila tadi tidak jadi bencana itu sebagai bentuk investasi. Nah, berapa yang di-save tadi poinnya Bu Eni sangat menarik juga. Berapa yang dapat jadi bencana itu dari aspek bagaimana kita memperkuat dari aspek kesiapsiagaan, mitigasi dan juga pencegahannya seperti apa. Nah, aspek pengurangan risiko ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data yang kita tidak perlu presisi, tapi bagaimana ini sebagai bentuk perencanaan, dari dasar perencanaan apabila nanti terjadi bencananya, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, tadi saya berpikir Bu Hani, apakah tahap awalnya ya kita tidak berpikir by name by address untuk presisi satu kawasan jumlah penduduk secara tepat, tapi apakah misalnya data penduduk desa itu cukup untuk dapat kita dari menjadi aspek salah satu aspek pengumpulan data di SPM ini, Bu? Ya seperti tadi Pak, mungkin tidak perlu sampai yang memilah mana yang domisili di situ Ya, atau ya. bisa saja melalui dinas dukcapil aja gitu loh. Hmm. Tidak juga sampai ke NIK kalau memang itu menjadi data rahasia seperti itu. Hmm. Tapi kan bisa juga berdasarkan by name by address kan dari sisi kakak atau apa Ya, gitu kan ya, kan kakak itu berapa ya, orang betul, gitu. betul. Nggak perlu sampai yang detail sekali, tapi kita sudah bisa memprediksi, oh daerah rawan sekitar bencana itu ada Ya. sekian usia, ada sekian Hmm. anak-anak, Hmm. yang disabilitas berapa, seperti itu loh. Ya, ya. Ketika mau beneran orangnya ada di situ atau tidak, ya tidak menjadi masalah gitu kan. Ini hanya untuk penghitungan penganggaran gitu loh. Jadi dia berdasarkan data, basis data seperti Ya, itu. ya, ya. Itu Setuju, Bu. Pak. Setuju, Bu. Karena memang kalau minimal ya untuk kabupaten kota kita juga berpikiran itu memang lingkupnya jumlah penduduk di desa. Beda dengan karena desa juga ada kewenangan bencana tingkat desa mungkin bisa mendetailkan sampai ke tingkat RW RT misalnya. Itu juga salah satu bentuk pembagian kewenangan dalam hal pencapaian target SPM ini mungkin seperti itu. Demikian mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, saya mengundang apabila ada pertanyaan sebelum saya menutup sesi yang pertama ini. Bapak Ibu, monggo silakan. Dari Banyuwangi, monggo Bu Rahayu mungkin. Silakan Bu. Tidak ada? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada yang bisa simpulkan untuk sesi yang pertama ini, tapi pada prinsipnya memang kita sepakat bahwa penanggulangan bencana menjadi hal yang sangat penting dan krusial, dan itu sudah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kita sadari bahwa adanya SPM ini memang menjadi dua mata uang. Satu sisi memang ini menjadi kewenangan Pemda,
Di satu sisi kami di pemerintah pusat, baik itu Kemendagri, BNPB, ada batasan-batasan lagi dalam penganggaran dan juga perencanaan. Karena hal yang sudah menjadi kegiatan dan juga layanan dalam SPM tidak bisa lagi menjadi kegiatan yang ada di pusat, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu kolaborasi dan kerjasama kita menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana ada masalah dalam penanganan pelaksanaan kegiatan SPM, dan juga bagaimana kita melangkah ke depan dalam hal memenuhi target-target yang sudah diamanatkan SPM, itu menjadi salah satu hal yang juga sangat penting. Nah, tadi poin juga dari Pak Ben dan juga Bu Hani dan juga Pak Robi, bagaimana kita bisa mengecilkan gap tadi. Nah, itu juga kita mohon bantuan dari Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengukurnya, termasuk dalam hal kapasitas dari pemerintah daerah, baik dari sisi SDM-nya, Sarpras, dan juga dari sisi aspek pendanaannya, sehingga kita bisa mengukur itu dan dapat mengalokasikan dana dari APBN untuk dapat mengurangi gap yang ada di Pemda. Karena kita sadar dengan perbedaan kapasitas ini, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga harus berdasarkan aspek dari kemanfaatannya. Tidak hanya kita bisa melaksanakan kebijakan secara homogen, tapi bagaimana pelaksanaan kegiatan kebijakan-kebijakan secara asimetris sesuai dengan kebutuhan dari daerah. Mohon izin, karena keterbatasan waktu, saya mengakhiri sesi yang pertama ini. Saya atas nama para narasumber mengaturkan permohonan maaf apabila ada kesalahan ataupun keterbatasan dalam penyampaian materi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Ibu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana Putra. Terima kasih Pak Ben, Bu Ani, Pak Robi. Terima kasih Bu Nuni, Bu Ajeng. Terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang telah memimpin diskusi sesi pertama pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke diskusi sesi kedua, yaitu simulasi tahapan penerapan dan sosialisasi sistem nasional pagar SPM sub urusan bencana, di mana terdapat beberapa materi yang akan dipaparkan, diantaranya yaitu simulasi dan penerapan SPM sub urusan bencana yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Fredrik Simatupang dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Kemudian best practice penerapan SPM sub urusan bencana di daerah oleh narasumber dari BPBD Kabupaten Magelang, serta sosialisasi sistem nasional pagar SPM sub urusan bencana oleh tenaga ahli Kemendagri, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Nuni Sutanti. Kepada Ibu Nuni Sutanti kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Bu Nuni, jelas. Jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga kita masih tetap semangat karena masih ada beberapa materi yang pastinya tidak kalah menarik terkait dengan penerapan SPM yang akan dibawakan oleh para narasumber berikutnya. Kalau boleh saya berreview sedikit bahwa sebenarnya arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan standar pelayanan minimal urusan bencana daerah kabupaten kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh kabupaten kota. Penyelenggaraan SPM di daerah bukan lagi tentang bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, tetapi melainkan suatu pemenuhan atas kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, jenis pelayanan yang diberikan itu bersifat mutlak dan belanja daerah pun harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Fredrik Simatupang. Beliau akan memaparkan tentang tahapan penerapan SPM, meliputi dari pengumpulan data, penghitungan, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan pemenuhan yang merupakan basic dasar dalam penerapan SPM, sekaligus strategi penerapan SPM. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Fredrik dan diberikan waktu selama 15 menit. Silakan Pak Fredrik. Baik, terima kasih Mbak Nuni. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Pak Deputi, Pak Evan,
para narasumber yang telah menyampaikan materi sebelumnya, ya, dan teman-teman semuanya. Saya kira pada kesempatan ini saya juga izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri buat Bapak Ibu semua. Semoga kita sehat sempurna menjalani tugas dan amanat kita sebagai aparatur pemerintah. Baik, saya kira langsung saja Mbak Nuni, Bapak Ibu semuanya, ya, sambil untuk menghemat waktu, mungkin saya bisa share screen ya. Sudah kelihatan, Mbak Nuni? Sudah Pak, mungkin bisa tampilannya. Baik. Baik, terima kasih. Agak berat sih sebetulnya kalau bicara simulasi, ya, penerapan simulasi dan penerapan standar pelayanan minimal suburusan bencana ini dengan dengan waktu yang 15 menit, gitu ya. Dan mekanismenya saya kira ini juga dilakukan dengan pola yang lebih lebih tertata, ya, lebih terstruktur, agar simulasi itu memberikan suatu dampak dalam hal mempermudah teman-teman khususnya kabupaten kota dalam menerapkan, ya, dan tentunya sekaligus, ya, bagaimana pencapaian SPM suburusan bencana. Baik, lalu kemudian tadi sedikit saya overview regulasi terkait dengan SPM, ya, bahwa memang tadi juga ada disampaikan oleh rekan kami Pak Benyamin, bahwa mulai dari amanat Undang-Undang 23, sebetulnya di atasnya itu ada Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Lalu kemudian secara spesifik, ya, kita masuk ke Permendagri 101/2018, ya, tentang standar teknis pada standar pelayanan minimal suburusan bencana ini. Saya kira saya tidak akan mengulangi untuk menceritakan hal-hal ini. Kemudian yang tadi juga sempat disinggung Pak Benyamin, bahwa memang fakta kendala penerapan SPM suburusan bencana ini tadi juga sempat disinggung Mas Danang, ya, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik anggaran dan SDM. Sebetulnya memang kalau melihat bahwa sejak bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar, ya, agak ironis sih kami melihatnya, bahwa hal ini masih menjadi sesuatu kendala yang hingga saat ini, gitu ya, belum tertanggulangi, kira-kira seperti itu, ya, baik dari anggaran, SDM-nya. Padahal tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana uniknya masalah SPM suburusan bencana dibanding SPM yang lain. Tetapi baik kelembagaan, sarana prasarana, anggaran, SDM ini menjadi sesuatu yang belum teratasi hingga sekarang. Kemudian yang kedua, ya, daerah belum memiliki dokumen teknis kebencanaan. Dari apa yang kami dapatkan informasi, misalnya berkenaan dengan kajian risiko bencana, bahwa dari 514 kabupaten kota, ya, kalau saya tidak keliru, ya, itu 200 kabupaten kota itu sudah invalid dokumen KRB-nya dan tidak diupdate. Lalu kemudian hanya sedikit daerah yang masih KRB-nya itu operasional. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa masih ada sejumlah daerah yang hingga saat ini belum membuat KRB. Padahal tadi ini menjadi pelayanan dasar yang sifatnya wajib, gitu loh. Tetapi kenapa ini jadi suatu tantangan buat kami di pemerintah pusat, ya, apa sih permasalahannya ini, permasalahan mendasarnya, gitu kan, ya. Apakah luput dari kita, ya, untuk kita memberikan pemahaman, kemudian mengasistensi, lalu kemudian mengevaluasi teman-teman daerah, ya. Berikutnya, ya, kemudian tahapan SPM belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemda, terutama pada tahapan pendataan, ya,
agak ironis, padahal kalau kita bicara masalah SPM 2000 apa namanya Permendagri 101 2018 ya, lalu kemudian apa namanya dipayungi oleh Permendagri 59 2021, mestinya gitu ya, mestinya tahap pendataan ini menjadi tahap yang sebetulnya ya menjadi suatu masalah yang enggak perlu lagi terjadi kalau menurut hemat kami, bahwa baik secara manual maupun secara sistem, hal ini sangat dimungkinkan bisa kita capai dalam apa namanya dalam pencapaian SPM di tahapannya. Kemudian kepala daerah belum menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, padahal LKPD ya, lalu kemudian apa namanya itu menjadi sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh kepala daerah, lalu kemudian komitmennya. Yang menjadi menarik itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ya apa namanya masih ada daerah yang belum menyusun KRB tadi, ya menyusun KRB, padahal tadi itu menjadi dokumen wajib di dalam penyusunan dokumen kebencanaan itu. Kenapa nggak kelihatan ya? Apa? Di sana nggak kelihatan? Oke, ya. Jadi, ini kelihatan nggak? Bapak Ibu kelihatan ya, Bu Nuni? Sebentar ya, ada masalah teknis. Oke, baik ya. Mohon maaf. Oke, saya kira saya lanjutkan. Kemudian membutuhkan waktu memahami proses bisnis termasuk sosialisasi dalam penerapan SPM. Ini menjadi sesuatu yang saya kira bahwa tugas kita melakukan pembinaan kepada daerah, ya, tugas pusat untuk memahami proses bisnis termasuk sosialisasi dan penerapan SPM secara berjenjang baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota, ya, ternyata menjadikan sebuah isu yang sangat mendasar, saya kira, bahwa kemudian kalau untuk memahami proses bisnis, bagaimana kita tahu mereka mengerti untuk memiliki dokumen teknis kebencanaan, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau mereka tidak tahu proses bisnis, bagaimana kepala daerah misalnya menjadikan penanggulangan bencana ini menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi saya kira bahwa ini menjadi suatu tugas penting kita, kalau memang mundur kita satu langkah, tapi kita loncat 3 langkah untuk mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh daerah, khususnya kabupaten kota dalam penerapan dan pencapaian SPM, gitu kan? Pencapaian SPM, jangan-jangan memang kita juga harus mengevaluasi, gitu kan? Evaluasi. Saya kira itu. Lalu kemudian yang kedua, ini tadi juga sempat ada di paparannya Pak Benyamin tadi saya lihat, ya. Ini saya kutip dari teman-teman Bangda, bahwa faktanya gitu ya, penyampaian laporan penerapan SPM tahun 2021 seluruh Indonesia ya berangkat dari Permendagri 100 ya 2021 ya, tadi 2021. Ini faktanya ya sudah menyampaikan laporan SPM itu masih di bawah rata, masih jauh dari akumulasi penyampaian laporan SPM. Yang belum menyampaikan SPM, yang sudah menyampaikan secara akumulasi baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, secara akumulasi itu 33,3%. Padahal gitu ya, yang belum menyampaikan laporan penerapan SPM itu ada 66,97. Pertanyaannya, ada gap di sini. Ada gap. Kondisi, kemudian ekspektasi kita adalah bahwa pencapaian SPM itu tidak kompromis, khususnya ke masalah pencapaian suburusan bencana, dan memang itu harus 100%. Tapi fakta ini menjadi refleksi buat kita di pusat ya, untuk lebih memahami permasalahan di daerah. Ya, saya kira dari semua aspek tentunya ya, gitu ya. Lalu di sini kami sebetulnya sudah punya modul instrumen kebijakan penerapan SPM suburusan bencana. Ya, kami sudah buatkan tahun 2020 ya. 2020 ya. Tahun 2020 kita sudah punya itu ya, bahwa
penerapan SPM seluruh bencana membutuhkan tadi bahwa kesepahaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dibutuhkan cetak biru. Jadi kami di Bina Administrasi Kewilayahan di Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana yang lebih spesifik di Subdirektorat Pengurangan Risiko Bencana ya membuat sebuah modul ya sebuah modul yang tentunya target dan harapannya adalah supaya ekspektasi kita, goals kita menjadi sesuatu yang realistis gitu kan. Nah, dari apa yang kita identifikasi. Penerapan SPM bencana ya cetak biru penerapan SPM urusan bencana disusun ya kami susun sebagai suatu perangkat yang menggambarkan kerangka pikir suatu daerah untuk memberikan layanan bagi warga negaranya dalam mengurangi risiko dan mengantisipasi bencana. Jadi apa namanya ada keywordnya di situ ya berkenaan dengan mengurangi risiko dan mengantisipasi bencana apalagi apa namanya kita sepakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada beberapa kesempatan yang berkenaan dengan substansi kebencanaan ya kita diharapkan lebih kepada penguatan yang sifatnya preventif bukan kuratif. Nah, upaya seperti ini tentunya saya kira menjadi sesuatu apa namanya hal yang juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian di Bapak Ibu dapat melihat bahwa apa namanya di dalam cetak biru penerapan SPM ya kami juga ada 7 elemen kunci ya pertama risiko, kemudian kajian dan pendataan, lalu kemudian apa namanya target periodik ya perencanaan dan penganggaran, lalu kemudian dukungan pengelola, realisasi dan evaluasi kinerja. Saya kira ini menjadi sesuatu yang normatif sebetulnya ya untuk bisa membantu apa namanya kita bersama-sama baiknya di teman-teman kabupaten kota ya. Lalu kemudian di sini di apa namanya cetak biru penerapan SPM dengan 7 elemen kunci penerapan SPM itu ya seperti yang saya sudah sampaikan di awal ada resiko ya kemudian ada apa target periodik. Nah di sini teman-teman Bapak Ibu teman-teman daerah bahwa ya mekanisme apa namanya pencapaian SPM dimulai dari apa namanya pengumpulan data. Komponen pengumpulan data itu ya itu didukung oleh apa namanya kajian dan pendataan ya kajian dan pendataan tadi seperti yang saya sampaikan tadi RPB, KRB, Renkon itu menjadi sesuatu dokumen yang harus dimiliki oleh teman-teman daerah gitu. Lalu kemudian secara apa namanya bisa mengantisipasi masalah risiko ya di dalam pengumpulan data. Lalu kemudian masuk kita apa namanya penyusunan rencana rencana pembunuhan yang di apa namanya dipenuhi sebelumnya oleh target periodik dan perencanaan penganggaran. Begitu juga apa namanya untuk penghitungan kebutuhan ya harus ada target periodik dan kajian pendataan. Lalu kemudian yang untuk aspek pelaksanaan ya data dan informasi terkait risiko tadi, lalu kemudian dukungan pengelolaan ya, lalu kemudian evaluasi kinerja sampai realisasi ini menjadi sesuatu hal yang di 7 elemen apa namanya penerapan
Halo Pak Frederick, suaranya hilang Bapak ya? Kemute ya? Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Itu saya kira. Lalu kemudian, kemudian tata cara pemenuhan SPM tadi saya kira ini juga Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Familiar dengan hal ini. Saya mungkin untuk menghemat waktu tidak saya tidak lagi saya singgung. Kemudian bicara masalah pengumpulan data, langkah pertama dalam penggunaan SPM adalah pengumpulan data. Data yang dibutuhkan tentunya ya untuk menerapkan SPM sebelum bencana difokuskan ya untuk menghitung kebutuhan layanan yang diberikan kepada warga negara yang berada di daerah rawan bencana dan warga negara yang menjadi korban bencana. Lalu perangkat daerah melakukan pengumpulan data menjadi dasar di dalam SPM sebelum bencana, yaitu ya kita harus mengumpul data terkait dengan data warga negara, data kerawanan bencana, data kejadian bencana, dan kemudian data sarana prasarana yang tersedia. Lalu kemudian penting juga disampaikan pada momentum dan kesempatan ini, mengingat banyaknya variabel yang perlu dihitung ya dalam pemenuhan SPM dalam pengumpulan data, maka proses pengumpulan data dalam penerapan SPM urusan bencana dilaksanakan dengan tentunya integrasi data yang berasal dari beberapa lembaga pengampu, baik di tingkat pusat, khususnya di tingkat daerah. Apalagi tadi sempat kami mendengar bahwa tentunya berkenaan dengan pencapaian SPM urusan bencana, bahwa terkait dengan data warga negara, ya, kemudian data warga negara, baik yang di di daerah rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana, ini menjadi sesuatu yang tentunya ada integrasi data ya, data kependudukan dengan aplikasi-aplikasi yang telah dimiliki oleh kita miliki saat ini gitu ya. Lalu kemudian penghitungan kebutuhan ya, pemenuhan pelayanan dasar ya, tahapan ini merupakan tahapan kedua. Perangkat daerah menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dengan berpedoman pada tentunya pada standar biaya di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kebutuhan pemenuhan dasar dalam SPM urusan bencana dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan ya, yaitu yang pertama kebutuhan dokumen pokok ya, harus dipenuhi melalui subkegiatan penyusunan KRB gitu ya. Ini jadi ini sangat fundamental ya, melalui subkegiatan penyusunan kajian risiko bencana, kemudian RPB dan Renkon. Tadi juga itu juga sempat disinggung oleh Mbak Hani gitu ya. Lalu kemudian kebutuhan KIE. Ya, ini melalui sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana. Saya melihatnya bahwa masalah bencana sangat mendasar, dan bagaimana hal mendasar ini paling utama adalah meningkatkan awareness ya, masyarakat peduli bencana. Artinya saya kira pemerintah juga akan tidak terlalu mampu ya mengatasi potensi bencana, apalagi bencana dengan dengan minimnya
sarana prasarana dukungan lainnya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tentunya saya kira berkenaan dengan itu ya sangat penting kita melakukan sosialisasi yang never ending ya kepada seluruh tingkatan masyarakat. Lalu kemudian bahwa kebutuhan pelatihan, pencegahan dan mitigasi dipenuhi melalui sub kegiatan pelatihan dan pencegahan dan mitigasi. Tetapi tadi juga sempat kami mendengar bahwa masalah pelatihan ini menjadi sesuatu yang penting juga ya, sangat mendasar dan strategis, bahwa jangan sampai jumlah aparatur penanggulangan bencana yang ada di daerah itu kaya secara kuantitas tapi tidak kaya secara kualitas. Gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang saya kira jangan sampai misalnya kita yang menghindari korban bencana, tapi ya aparatur penanggulangan bencana menjadi korban bencana. Ini menjadi sesuatu yang saya kira kita sepakat hal ini jangan sempat terjadi. Kemudian kebutuhan kesiapsiagaan warga negara dipenuhi melalui sub kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana, ya pusdal ops dan terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana. Ini kesiapsiagaan terhadap bencana yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini perlu upaya yang terus-menerus, kemudian tentunya juga inovatif ya, dengan tidak meninggalkan misalnya kebijakan local wisdom misalnya. Jadi saya kira itu. Lalu kemudian penyusunan rencana pembangunan dasar ya, merupakan tahap ketiga ya. Perangkat daerah mesti memprioritaskan penyusunan rencana pembangunan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan, kemudian lalu dimasukkan ke dalam range pra-PD, tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Hani, kemudian range APD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lalu rencana rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja ya penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini juga tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ya ini menjadi tolak ukur ya penyelenggaraan pemerintahan daerah gitu ya. Kemudian penyusunan rencana pembangunan pelayanan dasar dilaksanakan dengan membagi target-target ya pembangunan pelayanan tersebut dalam beberapa tahun perencanaan ya, perencanaan baik 5 tahunan, 1 tahunan ya. Untuk memudahkan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan, pembagian target tahunan perencanaan pembangunan pelayanan sebaiknya kami sarankan untuk ya disesuaikan dengan rentang waktu RPJMD. Kemudian untuk membantu daerah dalam merancang rencana pembangunan pelayanan dasar, maka rencana pembangunan dibagi menjadi beberapa target periodik. Artinya dalam periode tertentu berapa targetnya, kemudian untuk periode selanjutnya dilakukan langkah-langkah yang merupakan keberlangsungan. Yaitu ya. Lalu kemudian formulir penyusunan pembangunan disusun berdasarkan kelompok kebutuhan ya, kebutuhan serta berbagai data yang tersedia pada tahap penghitung kebutuhan. Lalu kemudian yang berikutnya ya pada tahap terakhir ya, ini untuk melihat sejauh mana proses penerapan SPM dari perbandingan realisasi dengan target tahun berjalan ya, ini menjadi sesuatu yang dilihat bagaimana pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar itu. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar merupakan penyediaan barang atau jasa, sarana dan sarpras, lalu kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan dan atau ya melakukan kerjasama dengan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi juga Pak Ben menyinggung misalnya CSR dan seterusnya. Artinya menggunakan APBN atau BBD ya, dapat menggunakan 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Baik. Ya, kemudian realisasi SPM dilihat dari 3 aspek. Pertama, capaian fisik, yaitu dengan membandingkan antara volume yang telah diselesaikan dengan volume rencana, ya, dengan membandingkan antara anggaran rencana yang ditetapkan pada tahap pemenuhan kebutuhan. Kemudian capaian keuangan tentunya
Formulasinya adalah ya membandingkan antara anggaran yang diserap dengan alokasi anggaran yang ditetapkan pada tahap pemenuhan kebutuhan. Lalu kemudian yang terakhir adalah berkenaan dengan capaian mutu juga tadi disinggung ya, dilihat dari mutu layanan yang berhasil terpenuhi dalam penerapan SPM pada tahun berjalan. Ini yang tadi pelaporan SPM per 3 bulan ya, tentunya supaya kita bisa mengindikasikan bahwa indikasikan terkait dengan masalah pencapaian SPM. Lalu kemudian yang terakhir, saya kira saya tidak akan menyinggung ini karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ben ya, Pak Ben terkait dengan peran provinsi, Bu Hani juga tadi menyinggung peran provinsi dalam dalam tugas dan fungsinya dalam pencapaian SPM. Lalu yang terakhir menjadi suatu informasi buat Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami tahun 2021 sudah membangun aplikasi siap tangguh bencana di Subdirektorat Pengurangan Risiko Bencana ya, yang tentunya sebetulnya sangat relevan dengan perencanaan dan anggaran, di mana sebetulnya apa yang tertuang di dalam aplikasi ini merupakan translasi dari Permendagri 101 ya. Mudah-mudahan setelah kami coba dalami dan sandingkan dengan Permendagri 59 ya 2021 ya 2021 ini masih sangat relevan untuk kita pertahankan ya, tapi dengan tentunya kami juga sangat berharap bahwa kesulitan-kesulitan teman-teman daerah, apalagi tadi sempat disinggung bagaimana bahwa tentunya penduduk ya, salah satunya adalah bagaimana kita mengintegrasikan data kependudukan yang dikelola atau dikomandani oleh Dinas Dukcapil ya di daerah, dan kami juga sudah menjajaki secara memang belum formal tapi informal dengan teman-teman Dirjen Dukcapil. Kami juga akan melakukan koordinasi juga dengan Bina Bangda berkaitan dengan masalah SIPD terkait dengan aplikasi kami, kemudian Sekber Bencana dengan aplikasi yang telah mereka bangun agar tidak ada tumpang tindih informasi dan aplikasi yang harus operasional di daerah. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian perlu mungkin kami informasikan kepada Bapak Ibu ya, bahwa tadi kita bicara masalah pagar SPM ya, bahwa siap tangguh bencana sudah tersedia dalam bentuk video ajar ya, dapat diakses oleh Bapak Ibu pengampu SPM Suburusan Bencana, khususnya ya BPBD, Bapeda ya, lalu kemudian OPD lain yang mengampu itu di di channel YouTube kami, dan kami berharap bahwa semakin Bapak Ibu dapat dapat menyaksikan ini dan belajar di sini, melalui ini mudah-mudahan salah satu instrumen kami untuk membimbing Bapak Ibu ya dalam penerapan dan pencapaian SPM. Dan kami juga berharap bahwa pada kesempatan lainnya kami juga siap dan terbuka atas kritik dan masukan konstruktif dari Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini maksud dan tujuannya adalah suatu instrumen, karena kami menganggap bahwa memang kita perlu instrumen ya, berupa aplikasi sistem informasi yang dapat meningkatkan efektivitas ya pemerintah ya dan pemerintah daerah dalam pemantauan dan penerapan SPM urusan bencana. Lalu yang terakhir ya, kami ada rencana pengembangan dan kedepannya memang kami masih melakukan di tahun 2021 kami sudah melakukan asistensi dan supervisi BINTEK ya, melalui mekanisme teknologi informasi di 133 kabupaten kota di tahun 2021. Tahun 2022 ini rencananya kami akan melakukan sosialisasi lagi ke 185 kabupaten kota ya, mudah-mudahan COVID tidak ada lagi, BINTEK-nya kita bisa ketemuan antara kami yang melakukan bimbingan kepada teman-teman daerah yang dibimbing. Saya kira demikian sementara yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, izinkan kami minta maaf.
Selanjutnya kami kembalikan ke Bu Nuni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fredrik atas penjelasannya, di mana tadi Bapak sudah menjelaskan tentang cetak biru yang sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga memungkinkan daerah dalam merancang penerapan SPM dengan mudah dengan berbagai alternatif strategi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Lalu tadi Bapak juga sempat memaparkan tentang kendala dalam penerapan SPM yang sama seperti sudah disebutkan di awal bahwa daerah masih terkendala dalam tahapan pendataan karena daerah masih sulit ketika dalam proses pendataan itu sulit mendata sasaran penerima layanannya karena sulit memperoleh data kependudukan. Nah, saat ini sudah bergabung bersama kita narasumber berikutnya yaitu Ibu Ica dari BPBD Kabupaten Magelang yang akan memberikan atau men-sharing tentang praktik baiknya penerapan SPM di BPBD Kabupaten Magelang, di mana BPBD Kabupaten Magelang telah membuat PKS dengan Dinas Dukcapil. Kepada Ibu Ica, waktu dan layar kami persilakan selama 15 menit. Silakan Ibu Ica. Terima kasih Mbak Nuni atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izin berbagi terkait dengan bagaimana kami bisa mengintegrasikan data kependudukan di dalam sistem informasi kebencanaan kami yang nantinya juga terkait dengan capaian untuk standar pelayanan minimal. Izin share nggih. Yan. Kami akan menyampaikan bagaimana strategi terkait dengan penerapan SPM suburusan bencana di daerah, khususnya di yang kami lakukan di Kabupaten Magelang. Jadi yang pertama itu dasarnya tadi sudah disampaikan beberapa dasar, tapi kita masih menggunakan yang Permendagri 101 untuk yang SPM tahun 2000 sampai dengan 2021. Kemudian ini ada kebijakan di pemerintah Kabupaten Magelang di dalam penerapan SPM tersebut bahwa SPM itu terintegrasi dengan dokumen perencanaan atau di RPJMD. Contohnya, jadi RPJMD masuk di dalam bab 8 di dalam RPJMD kita masuk untuk terkait dengan SPM. Kemudian di Ransta PD kita susun masuk ke dalam bab 6. Jadi SPM itu memang sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan kami sesuai dengan RPJMD dan Rensa sampai dengan KUAPPS bahkan sampai dengan RKA. Karena ini ada perubahan, jadi kita ada perubahan atau evaluasi atau perubahan RPJMD dikarenakan ada Permendagri 90. Kemudian untuk integrasi SPM juga di dalam dokumen penganggaran di dalam APBD. Jadi kami sudah dari awal memang kami sudah memilih program penanggulangan bencana sebelum ada Permendagri 90. Kemudian pelaporan capaian SPM dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan juga terkait integrasinya laporan SPM terkait dengan LPPD. Selanjutnya seperti kita ketahui bahwa untuk penerapan atau pencapaian SPM bidang kita masuk di dalam tahun 2015 khususnya yaitu suburusan bencana tadi sudah dijelaskan kepada dari narasumber yang terdahulu ada 3 pelayanan yang harus kita lakukan. Kemudian, nah ini saya beri contoh bahwa target atau pencapaian SPM suburusan bencana di Kabupaten Magelang itu ada 3 yaitu kesulitannya memang ada karena ada jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan. Kami mengambil data jumlah warga negara yang untuk melayani informasi itu dasarnya adalah data penduduk dari Dinas Dukcapil. Kemudian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kita terkait dengan program bencana yang ada dan kita bisa mengambil data itu dari sistem informasi kami. Kemudian untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi ada 290 pengungsi yang pada tahun 2021 yang kita layani. Mengapa kita mencapai 100%? Kita asumsinya bahwa
target itu sudah terlayani dengan baik, makanya kita tercapai 100%. Permasalahan yang dijumpai atau dengan solusinya nanti di Kabupaten Magelang sesuai dengan hasil kajian risiko bencana, dan kita kajian risiko bencana sudah menjadi Perpup ya, jadi Perpup nomor 46 tahun 2018 adalah bahwa seluruh Kabupaten Magelang adalah daerah rawan bencana, sehingga warga yang berada di kawasan rawan bencana itu seluruhnya menjadi yang berhak mendapatkan pelayanan informasi bencana. Kemudian kita setiap tahunnya juga tidak menargetkan adanya korban bencana. Jadi kita zero korban ya. Jadi ternyata pada tahun 2021 kita mendapatkan ada 31 korban. Kemudian ada juga karena kita kemarin ada erupsi Merapi, maka terjadi juga pengungsian. Solusinya yaitu dengan adanya penyebaran informasi rawan bencana melalui sosialisasi dan media sosial. Jadi sosialisasi yang kami lakukan itu sosialisasi yang didanai oleh APBD. Tetapi tidak cukup hanya didanai oleh APBD saja. Akhirnya kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam penganggaran APBDes menganggarkan kegiatan yang untuk kebencanaan. Jadi kegiatannya mungkin dalam wujud sosialisasi atau pelatihan KIE seperti itu. Jadi mereka dari desa-desa menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan, dan itu bisa kami masukkan ke dalam sasaran pelayanan informasi. Di samping itu di media sosial, jadi di BPD Kabupaten Magelang mempunyai beberapa media sosial yang bisa digunakan untuk penyebaran informasi. Nanti akan kami jelaskan ke slide berikutnya. Kemudian jadi di BPD Kabupaten Magelang karena ya tadi memang alasan klasik bahwa keterbatasan anggaran, maka kegiatan-kegiatan yang bisa didanai oleh APBD itu hanya beberapa di dalam satu indikator pelayanan. Jadi khususnya pelayanan informasi rawan bencana hanya kita mendapatkan anggaran untuk sosialisasi KII. Kemudian untuk pelayanan pencegahan kita hanya mendapatkan 2 sub kegiatan, yaitu pengendalian operasi dan penyediaan peralatan. Jadi kalau pengendalian operasi di sini kita kaitannya dengan adanya pusdalep dan adanya kita pengadaan early warning system. Jadi kegiatan dengan peralatan perlindungan, kita memfasilitasi masyarakat desa atau organisasi bencana desa yang sudah terbentuk dan di-SK-kan oleh kepala desa untuk mengajukan hibah terkait dengan bantuan peralatan kebencanaan. Kemudian untuk yang kegiatan pelayanan penyelamatan evakuasi korban, kita hanya juga mendapatkan 2 sub kegiatan yang didanai, yaitu respon cepat darurat dan kemudian adalah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Nah, gimana strateginya kami untuk bisa mencapai SPM itu? Di sini kita ada untuk pelayanan informasi rawan bencana melalui sosial dan media sosial. Tadi saya jelaskan, kita mempunyai Facebook, kita mempunyai Twitter, kita mempunyai Instagram, website BPBD juga ada sistem informasi kebencanaan dan grup WA. Grup WA itu banyak sekali, jadi grup WA terkait dengan kontributornya BPBD, dengan relawan, dengan masyarakat di sana, kemudian itu bisa menjadikan dan banyak lagi, dan itu menjadikan tempat untuk sosialisasi atau untuk penyebaran informasi bencanaan yang ada. Jadi kita selalu up setiap hari jika ada kejadian bencana dan mereka mendapatkan informasi bencana tersebut. Kemudian di dalam pelayanan pencegahan siap-siaga terhadap bencana, malah kita menggunakan atau pengambilan data korban bencana yang ada di sistem informasi kebencanaan kabupaten. Jadi kita sudah membangun sistem informasi kebencanaan kabupaten yang sistem ini terintegrasi dengan Didukcapil untuk data kependudukan. Maksud kami pertama untuk integrasi itu adalah bahwa kita mencari data korban bencana, kita mencari nama, tetapi nanti munculnya dapat NIK. Jadi kita bisa menyesuaikan atau mensinkronkan data korban itu dengan data penduduk di Didukcapil. Itu maksud awal kami membuat PKS dengan Didukcapil. Kemudian untuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi pengungsi, kita membuat bersama dengan Dinas
Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo, kita membuat sistem manajemen pengungsi. Jadi di dalam sistem manajemen pengungsi kita bisa melihat bahwa beberapa pengungsi yang bisa dilayani, dan di situ juga pelayanan sarana prasarana, juga pelayanan logistik, juga termasuk pengungsian ternak ada di dalamnya. Kemudian kalau jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana diambilkan dari data di Dukcapil. Makanya terdapat PKS terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. Nah, jadi di samping itu detail data penduduk per desa rawan bencana itu dapat diambilkan dari sistem informasi desa. Jadi BPD Kabupaten Magelang itu mengawali pembuatan sistem informasi desa pada tahun 2014 kalau nggak salah, kemudian itu hanya khusus untuk bencanaan. Tetapi sampai sekarang sistem informasi desa itu kami kolaborasikan dengan Kominfo dan dengan Dispermasdes sehingga sistem informasi desa itu bisa dikembangkan dengan website dan terintegrasi juga dengan data kependudukan dari Disdukcapil. Ini contoh penyebarluasan informasi melalui media sosial. Jadi tadi saya sampaikan ada IG, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, dan lain-lain. Kemudian, kita sudah 2 kali membuat PKS. Yang pertama di tahun 2018, kemudian yang kedua di tahun 2020. Jadi dengan yang berbeda. Jadi yang pertama kependudukan berbasis NIK untuk sistem informasi kebencanaan kami. Jadi ini maksud kami dulu untuk terkait dengan korban bencana. Jadi dengan adanya data kependudukan kita memudahkan kita untuk mencari data korban sesuai dengan data kependudukan. Kemudian untuk PKS yang kedua itu terkait dengan pemanfaatan nomor induk kependudukan data kependudukan dan kartu tanda penduduk dalam melayani lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana. Nah, tadi disampaikan juga di awal bahwa dengan adanya aturan yang baru maka kita hanya bisa menggunakan mengakses untuk pencocokan data saja, data kependudukan dengan NIK-nya itu. Tidak bisa kita seperti dengan PKS yang awal kami buat dengan di Dukcapil, tapi dengan adanya ini kita juga sekarang baru menyusun ada permintaan apalagi yang bisa masuk di dalam PKS. Jadi kita kemarin kebetulan kita sudah berbincang-bincang dengan di Dukcapil kebutuhan apa yang akan kita gunakan terkait dengan data kebencanaan. Ya kebetulan dengan adanya PKS itu mempermudah kami untuk mengakses data kependudukan di dalam sistem informasi kebencanaan. Ini tadi kami sampaikan untuk manajemen pengungsi. 5 menit lagi ya. Ya, siap, hampir selesai ya. Jadi ini kita lihat, kemudian ini kita aplikasi sistem informasi bencana ini, di sini sudah terlihat bahwa ada peta-peta desa kawasan rawan bencana dan ini sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Kemudian ini tadi ya saya sampaikan bahwa desa-desa mempunyai sistem informasi desa dan sudah terintegrasi juga dengan websitenya pemerintah Kabupaten Magelang. Jadi desa-desa juga bisa membuat promosi dan juga di dalamnya terkait dengan data kependudukan. Di sini malah lebih lengkap. Jadi ini dimotori oleh Dinas Kominfo dan bekerjasama dengan Permasdes dan BPBD. Nah ini contohnya. Jadi ya kemarin kita mendapatkan surat terkait dengan pengisian kolom-kolom yang memang by name, by nick, by address. Jadi ada yang disabilitas, jadi kita kesulitan sebenarnya untuk itu. Tetapi dengan adanya sistem informasi desa yang sudah terintegrasi, kita dapat mengambil atau mencari data. Ini di kami di sini, memang kami blok ya yang ada nick-nya. Ini datanya sudah lengkap. Jadi mau nanti ada nama ayah atau kepala keluarganya siapa, alamatnya di mana, nanti NIK-nya berapa, nanti di sini sudah bisa untuk mengisi kolom-kolom yang tadi disiapkan di dalam aplikasi siap tersebut. Kita sudah mencoba satu kecamatan untuk mengisi tabel-tabel tersebut tahun kemarin kalau nggak salah yang setelah ada surat itu, dan teman-teman dari desa itu bisa mengisinya melalui SID ini. Jadi mereka sudah langsung seperti ekspor ya, jadi seperti download dari SID-nya, tinggal melengkapi data yang belum ada. Data yang belum ada mungkin tadi ada
Kalau ekonomi ya, ekonomi belum ada di SID. Nanti mungkin SID-nya ini akan kita lengkapi lagi sehingga memudahkan kita nanti di dalam pengisian di dalam aplikasi Siap. Bahwa memang sulit sebenarnya kalau memang tidak ada data dasar atau tidak ada integrasi dengan Disdukcapil untuk kita dapat mengaksesnya, kemudian kita dapat mengisi aplikasinya sesuai dengan tabel-tabel yang tadi disampaikan. Ini sosialisasi yang ada di desa, jadi desa-desa mengadakan sosialisasi dan kita sebagai narasumbernya, itulah sebagai bentuk kita ambil sebagai target atau sasarannya untuk sasaran untuk target pencapaian SPM. Mungkin ini pengalaman dari kami, dari BPD Kabupaten Magelang, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, bisa kami jawab, kita sharing bersama bagaimana kita bisa mengintegrasikan data kependudukan di dalam sistem informasi kami. Mungkin itu Mbak Nuni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica atas pemaparannya dan juga tadi telah diberikan pemaparan sharing tentang praktik baik yang telah dilakukan oleh BPPD Kabupaten Magelang, beberapa inovasi yang telah dilakukan termasuk pembuatan sistem informasi desa sejak tahun 2014 dan juga terintegrasi dengan Dinas Dukcapil sehingga dapat digunakan dalam proses penerapan SPM. Memang sangat dibutuhkan inovasi yang out of the box agar kita dapat melihat cara baru dalam memberikan layanan kepada warga negara dengan keterbatasan sumber daya, khususnya anggaran. Tuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bergeser ke narasumber selanjutnya, yaitu Pak Dede yang akan memaparkan tentang sosialisasi sistem nasional pagar SPM, karena di dalam proses penerapan SPM Suburusan Bencana dibutuhkan suatu aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran SPM. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi standarisasi kebutuhan dasar pembiayaan SPM tersebut melalui teknologi informasi yang lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Pak Dede. Kepada Pak Dede, waktu dan layar kami persilahkan selama 15 menit. Silakan Pak Dede. Ya, terima kasih Ibu Nuni. Apakah suara saya terdengar jelas? Maaf, selamat sore, Ibu Nuni. Jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Izin saya share screen. Ya, baik. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur PBK Ditjen Bina Atwil, Bapak Kasubdit, Bapak Fedik Simatupang, Kasubdit PLB Direktur Bina Atwil Kemendagri, dan Bapak Ibu semua yang masih setia di kesempatan hari ini, yaitu di FGD Simulasi Penerapan SPM untuk Suburusan Bencana. Baik, perkenalkan, nama saya Dede Sukalman. Saya adalah tenaga ahli yang membantu pihak Bina Atwil Kemendagri untuk membangun satu aplikasi namanya aplikasi Siap Tangguh Bencana. Nah, aplikasi ini sebetulnya sudah kita coba sosialisasikan kepada Bapak Ibu di BPPD di tahun kemarin, di tahun 2021 sebanyak 133 kabupaten kota, dan itu rencana juga akan kita tindak lanjuti, kita lanjutkan sosialisasinya di tahun ini juga. Nah, sebetulnya apa itu aplikasi Siap Tangguh Bencana? Jadi ini adalah satu sistem informasi, satu instrumen berupa sistem informasi manajemen untuk menerapkan standar pelayanan minimal Suburusan Bencana, di mana di dalam aplikasi ini mencakup dari mulai pengumpulan data, kemudian juga perhitungan kebutuhan, rencana penganggaran, sampai dengan pelaksanaan maupun pencapaian SPM Suburusan Bencana. Nah, apa sebetulnya melatar belakangi penyusunan aplikasi ini? Jadi dengan terbitnya Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal untuk SPM Suburusan Bencana, kemudian juga terbitnya lagi
Permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM Suburusan Bencana yang merupakan penyempurnaan dari Permendagri 100 tahun 2018. Ini latar belakang penyusunan aplikasi siap bencana ini. Nah, bagaimana teknis pemanfaatannya? Di aplikasi ini ditempatkan di satu cloud server, istilahnya di awan gitu kan. Jadi kita hanya bisa akses menggunakan koneksi internet. Ini bisa diakses oleh baik pemerintah pusat di Kemendagri atau juga mungkin di Bappenas atau Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial misalnya seperti itu, bisa juga di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi dengan menggunakan media internet, koneksi internet, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, sebetulnya apa manfaat daripada penggunaan aplikasi? Pertama adalah apabila misalnya Bapak Ibu yang mengisi secara manual misalnya data kependudukan atau juga mungkin ke depannya aplikasinya akan terintegrasi dengan pihak Dukcapil maupun dengan Inas di BNPB, itu akan tersedia database penduduk ya warga negara seperti tadi yang mungkin sudah Ibu Ica sampaikan, yang tinggal di dalam bencana maupun ketika nanti terdampak dengan bencana gitu. Aplikasi akan secara otomatis menentukan ketika terjadi bencana siapa saja yang terdampak bencana, misalnya daerah banjir atau tanah longsor maupun tsunami. Gitu. Jadi ketika nanti kita memetakan warga negara itu, kita sudah mengkategorikan warga negara itu dia terdampak bencana apa saja, apakah banjir misalnya, apakah tanah longsor, apakah tsunami. Nah itu dia akan kita petakan setiap warga negara di dalam aplikasi ini. Selain itu juga yang kedua, manfaatnya nanti kita akan memiliki database baik sarana prasarana, logistik, petugas maupun aparatur yang terlatih kebencanaan. Yang ketiga, manfaatnya akan menghitung jumlah kebutuhan dan pembiayaan SPM. Yang keempat, akan menghitung secara otomatis pencapaian SPM sesuai dengan bobot pencapaian SPM yang sudah ditentukan. Ini manfaat penggunaan aplikasi. Nah, kemudian ruang lingkup aplikasi kita tidak jauh daripada peraturan perundang yang berlaku, yaitu Permendagri 1 maupun Permendagri 59 tahun 2021. Pertama adalah pengumpulan data warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana, kemudian juga petugas operasi dan logistik, termasuk juga setiap kejadian bencana akan kita inputkan ke dalam aplikasi. Karena kejadian bencana itu juga menjadi capaiannya SPM apabila dilaporkan kurang dari 24 jam. Yang kedua, di dalam aplikasi akan melakukan perhitungan kebutuhan sesuai dengan layanan dasarnya dengan menghitung jumlah kebutuhan barang dan jasa serta sarana dan prasarana. Yang ketiga, ini menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu layanan, di mana hasil daripada perhitungan rencana pemenuhan ini akan kita integrasikan ke dalam perencanaan di daerah, baik mungkin di PJMD, Lensa, KPD maupun Ranger. Yang keempat adalah pelaksanaan pemenuhan layanan dasar melalui program dan kegiatan dan menghitung capaian SPM-nya, baik capaian fisik, capaian keuangan, capaian mutu layanan. Ya, ini yang keempat. Nah, di mana hasil daripada capaian inilah yang akan kita laporkan ke pemerintah pusat. Ya. Kemudian ini tadi sudah disinggung oleh Pak Kasubdit ya, bahwa memang aplikasi ini sudah tersedia tutorial pengoperasiannya melalui media video yang sudah diupload oleh pihak Dirjen Bina Atwil ke media YouTube. Jadi bisa dilihat bagaimana proses penggunaan dan tutorial pengoperasian daripada aplikasi siap tanggap bencana. Dan selain itu juga tersedia e-learning kalau Bapak Ibu ingin mengikuti bahan ajar SPM untuk suburusan bencana melalui satu media elektronik manajemen sistem atau LMS yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh pengguna saat ini, mungkin untuk yang khusus BPBD ya, tapi mungkin kedepannya kita bisa juga sharing untuk publik yang ingin mengetahui, mungkin ini juga lebih mempelajari bagaimana kebencanaan atau juga khususnya untuk SPM daripada ke
keputusan bencana. Ini bisa diakses ya di domain namanya pagalspm.id. Dalamnya ada banyak sekali video tentang SPM. Ada kuis juga yang bisa kita manfaatkan untuk menggali lagi mungkin seperti apa SPM itu. Ada juga pustaka-pustaka, dokumen-dokumen terkait dengan SPM yang bisa kita pelajari. Kemudian bagaimana kondisi saat ini? Jadi untuk saat ini aplikasi Siap Tangguh Bencana ini sudah tersedia di pemerintah pusat. Di domainnya adalah pagalspmbencana.kementerian.kemendagri.go.id. Jadi sudah tersedia di cloud Kemendagri. Yang kedua, untuk dari sisi aplikasinya menggunakan open source, kita mendukung juga program pemerintah yaitu e-government open source yang sifatnya bebas lisensi dan juga mendukung pengembangan berkelanjutan. Dan untuk sisi dari Brainwell, kita sudah latih juga dan itu juga akan terus kita lakukan pengembangan ke SDM untuk di pihak pusat, khususnya di Subdirektorat PLB Bencana di Dirjen Bina Marga Kemendagri. Dan tahun kemarin sudah kita coba lakukan sosialisasi ke 133 BPD Kabupaten Kota pada tahun 2021. Kemudian, nah bagaimana sebetulnya gambaran aplikasi ini? Nah, ini adalah kondisi aplikasi saat ini yang kita kembangkan dari mulai pengumpulan data. Nah, semua formulir yang ada di dalam aplikasi ini kita menyesuaikan dengan Permendagri nomor 59. Maaf, lampirannya Permendagri 59, khususnya untuk SPM suburusan bencana. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, semuanya sudah sesuai isi formulirnya. Kalau kita lihat lebih lanjut, nah ini seperti ini ya, ini untuk formulir pengumpulan data misalnya untuk jumlah warga negara. Dari mulai nama keluarganya, nama anggotanya, NIK-nya, kemudian juga jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sebetulnya masih banyak lagi informasi yang ada di dalam ini. Begitu juga dengan kondisi ekonomi, tempat tinggalnya, jenis bencana, kemudian juga apakah juga ada kebutuhan khusus misalnya untuk kaum difabel seperti itu. Ini juga sudah disediakan di dalam modul pengumpulan data di aplikasi Siap Bencana. Kemudian juga di tahap kedua, setelah kita lakukan pengumpulan data, kita masuk kepada perhitungan kebutuhan. Kita menghitung dari mulai mungkin KIE, dan banyak lagi lah sesuai dengan sub kegiatan yang ada di SPM Suburusan Bencana. Setelah kita menghitung, tahap berikutnya adalah kita melakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar suburusan bencana. Kita menyusun rencana pemenuhannya. Ini juga sama, semua rencana pemenuhan ini disesuaikan dengan sub kegiatan yang ada di SPM Suburusan Bencana. Dan setelah kita menyusun rencana pemenuhan, terakhir adalah kita lakukan pelaksanaan SPM. Jadi bagi berapa realisasi pencapaian pemenuhan itu juga nanti kita isikan ke dalam aplikasi ini, dan secara otomatis akan menghitung sesuai dengan bobot maupun indeks pencapaian SPM. Ini akan itu dimudahkan melalui aplikasi ketika kita menghitung pencapaian SPM sudah dilakukan. Nah, apa sebetulnya rencana ke depannya terkait dengan aplikasi ini? Pasti kami akan mencoba satu daerah mungkin yang menjadi piloting project sebagai best practice, sebagai percontohan untuk kabupaten lainnya tentang penerapan SPM maupun pemanfaatan aplikasi Siap Tangguh Bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana kedepannya adalah aplikasi ini akan kita coba integrasikan dengan data kependudukan dari Dukcapil maupun dengan data Inalis. Apabila ini bisa berhasil, mungkin sukses, itu kan memudahkan Bapak Ibu ya. Kita bisa overlay berapa jumlah penduduk yang tinggal di satu kawasan bencana, yang kita bisa ambilkan datanya dari Inalis BNPB. Jadi tidak manual lagi, secara otomatis sudah langsung terhitung ya, penduduk sesuai dengan jenis kebencanaan. Yang ketiga, pasti ini akan juga kita lakukan peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan penggunaan aplikasi ini, baik secara mungkin tatap muka, secara virtual maupun melalui aplikasi e-learning. Yang keempat, tetap kedepannya akan ada peningkatan infrastruktur,
baik hardware-nya karena juga database pasti akan terus bertambah maupun juga upgrade terhadap aplikasi software-nya. Gitu. Yang kelima, ya ini memang lebih baik kalau ada pengembangan dashboard SPM ya, sehingga pihak pusat bisa melakukan pemantauan juga monitoring terhadap pencapaian SPM di tiap daerah yang ada di Indonesia. Dan yang mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada aplikasi mobile ya, jadi melalui aplikasi mobile karena semua sudah punya gadget semua akan lebih memudahkan daripada penggunaan aplikasi. Ya sekian mungkin pemaparan dari saya Ibu Nuni terkait dengan luar lingkup aplikasi daripada siap tanggap bencana. Saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Nuni sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab di dalam ruang Zoom ini masih ada Bapak Sugeng Triutomo selaku praktisi kebencanaan. Mungkin kami bisa minta masukan terkait SPM, pembelajaran daerah dan aplikasi ini kepada Bapak Sugeng. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini internet saya agak down ini tadi barusan agak permasalahan. Baik, saya kira pembelajaran yang diberikan dalam bentuk simulasi ini penting sekali karena inilah bentuk praktek sebetulnya untuk untuk bagaimana memasukkan maupun menghitung, merencanakan dalam mengaplikasikan SPM ini dalam keadaan nyata gitu. Jadi saya tadi tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman dari BPBD Magelang tadi. Saya kira itu satu wujud bagaimana mempraktekkan penerapan SPM ini dalam kehidupan kita untuk menghitung sekali. Nah kemudian saya melihat tadi di Pak Dede juga gitu untuk bisa dibuatkan katakan laporan dalam bentuk spasial misalnya dikombinasikan dengan Inaris tadi itu juga menjadi satu pengalaman tersendiri untuk diterapkan dan saya kira pola-pola yang diterapkan tadi itu kalau kami berharap bisa dikemas menjadi satu bentuk asistensi nantinya di dalam bimbingan teknis bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan atau menerapkan SPM nantinya. Jadi saya kira praktek-praktek baik dari Magelang dan tadi dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, saya kira itu tugas untuk di tim teknis di tingkat pusat untuk bisa mengemasnya menjadi bahan bimbingan teknis yang bisa disosialisasikan atau diseminasikan ke daerah. Itu saya kira tanggapan saya dari ketika kalau Pak Frederick saya kira ini sudah memang bentuk-bentuk yang harus kita kembangkan di tingkat kebijakan sehingga dari kebijakan kemudian pelaksanaan di lapangan tadi ditunjukkan dari BPBD Magelang dan terakhir bagaimana menyajikannya dalam bentuk spasialnya seperti laporan-laporan yang eye-catching ya mudah ditampilkan. Saya kira itu tanggapan dari kami Mbak Nuni. Terima kasih. Siap Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng. Di sini juga masih bergabung bersama kita Bapak Zaherman Mubaizi. Mohon Pak Zaherman dapat memberikan saran dan masukannya. Silakan Pak Zaherman. Baiklah, sambil menunggu Pak Zaherman, mungkin kita buka saja sesi tanya jawab untuk sesi kedua ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu.
Baik, menanggapi tadi yang Pak Sugeng utarakan terkait masukan perlunya ada asistensi kepada daerah terkait penerapan SPM, saya mengulang kembali apa yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Fredrik bahwa sejak tahun 2021 Kemendagri telah mengadakan asistensi dan supervisi penerapan SPM Kepengurusan Bencana, termasuk di dalamnya bagaimana menggunakan aplikasi Siap Tangguh Bencana yang memudahkan daerah dalam perencanaan dan penganggaran penerapan SPM. Memang ini dilakukannya secara bertahap, jadi pada tahun 2021 itu baru kepada 133 daerah kabupaten kota, lalu di tahun ini 2022 ada di 185 daerah kabupaten kota. Tetapi untuk tahun 2022 memang pelaksanaannya belum dilaksanakan karena rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan pada bulan Juni. Nah, terkait dengan apa yang tadi telah Bu Ica sampaikan, terkait dengan praktik baik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Magelang, sebenarnya ini bisa menjawab juga pertanyaan dari yang sesi pertama yang diutarakan oleh Mas Danang, itu bagaimana kiat-kiat dalam melaksanakan penerapan SPM di tengah keterbatasan anggaran. Tadi Bu Ica sudah menjelaskan tentang pendanaan melalui APBD desa. Lalu juga tentang inovasi yang dilakukan oleh BPBD Magelang terkait sistem informasi desa. Tetapi mungkin di sini perlu lagi digali kembali agar teman-teman daerah lain juga bisa mencontoh bagaimana pembuatan sistem informasi desa tersebut gitu, karena sistem informasi di daerah itu diampu oleh Kemenkominfo ya Bu Ica ya. Jadi perlu juga dijelaskan mengenai bagaimana cara melakukan kerjasamanya dengan Kominfo, lalu dengan pendanaannya dalam pembangunan sistem tersebut, hingga dari awal perencanaan bahkan hingga monitoring evaluasi tersebut. Itu. Mungkin Bica bisa sedikit menambahkannya. Siap Mbak Nuni, jadi terkait dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal-awal BPBD membuat sistem informasi desa hanya untuk kebencanaan saja. Jadi kita hanya ada istilahnya ada pilot project beberapa desa, yang pertama 7 desa ditambah 9 desa, jadi ada sekitar 16 desa yang menjadi pilot project kami, terutama yang di daerah kawasan Merapi. Kemudian kami juga membentuk fasilitator desa, jadi yang menjadi pilot project itu kita jadikan fasilitator sehingga aplikasi ini open source, jadi bebas, kemudian fasilitator itu membantu desa-desa lain yang ingin mengaplikasikan SID ke desanya. Jadi kita memang tanpa biaya Mbak. Jadi untuk SID itu pertama kita difasilitasi oleh UNDP di tahun 2014. Kemudian setelah itu kita tanpa biaya, kita hanya sesudah terbentuk fasilitator. Jadi fasilitator itu keliling ke desa-desa dan mereka tidak dibayar. Jadi istilahnya persaudaraan saja. Jadi siapapun yang akan belajar silahkan. Bahkan mereka mungkin kalau di daerah gunung-gunung nanti mereka mengajari SID itu, mereka nanti pulangnya dibawain oleh sayuran atau apa seperti itu, Mbak. Jadi kita punya tim fasilitator desa. Kemudian pada tahun 2017 kalau nggak salah 2017 ada peraturan gubernur yang terkait bahwa untuk pengelolaan sistem informasi desa itu ada di dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat desa. Akhirnya kita sampaikan juga, kita membuat sedian kepada Pak Bupati untuk mengalihkan sistem informasi desa yang ada di tempat kami, dialihkan ke dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian ditangkap oleh dinas pemberdayaan desa dan kita bekerja sama dengan Kominfo untuk pengelolaannya. Kalau mungkin di dinas pemberdayaan desa memang belum siap nih, jadi dengan adanya kita kerjasama Kominfo, kita uji coba untuk desa-desa yang pilot project, sistemnya dimasukkan ke dinas Kominfo, kemudian servernya juga di dinas Kominfo, kemudian dibuatkan website desanya sekalian. Jadi dengan itu adanya pilot project, kemudian di situ kenapa fungsinya isi desa hanya untuk kebencanaan? Karena kita di daerah Merapi ada Merapi, kemudian jika pemerintahan desa di daerah rawan itu mengungsi di tempat yang aman atau di desa penyangga, pemerintahan desa tetap jalan karena di dalamnya sistem informasi desa juga ada terkait dengan surat menyurat, juga ada terkait dengan data kependudukan. Kita nggak perlu mencari KK dengan kesulitan kita mencari KK di masing-masing karena mereka berkas pasti banyak yang ditinggal. Tapi kita bisa print out KK itu dari sistem informasi desa.
Nah, dengan adanya itu, akhirnya dari Kominfo mengembangkan di Permasdis dan Kominfo dari Dispermasdis mendapatkan anggaran dari provinsi untuk pengembangan SID. Nah, dari pengembangan SID itu kemudian semua desa dilatih, dikasih sosialisasi terkait dengan distribusi desa pada tahun sekitar 2018-19 ya. Itu disosialisasikan, kemudian akhirnya dari Kominfo membuat bahwa sistem informasi desa itu sangat penting untuk administrasi desa maupun di dalam promosi desa. Akhirnya dengan adanya itu dikelola oleh Kominfo dan sampai sekarang masih berjalan. Kita di sini ada 372 desa dan mereka semua sudah ber-SID, walaupun ada beberapa yang tidak jalan atau tidak aktif, tapi di dalam grup itu sudah istilahnya kita selalu memberi support. Dan fasilitas dari Kominfo dengan adanya SID itu, Kominfo selalu memotivator atau memotivasi dan selalu membuat inovasi-inovasi apa yang dibutuhkan oleh desa bisa dimasukkan di dalam sistem informasi desa. Jadi sampai sekarang masih jalan, Mbak. Jadi saya juga masih masuk di dalam grup itu untuk memantau SID yang sudah kita rintis, dan alhamdulillah dengan adanya SID itu teman-teman dari desa tidak kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan. Jadi surat menyurat dari mungkin ada surat jalan atau surat kematian atau surat pernikahan dari N1 sampai N7 ya, itu sudah di dalam SID itu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Mungkin itu sejarahnya kenapa kita dari awal hanya untuk kebencanaan saja. Nah, ternyata manfaatnya banyak, benar ditangkap oleh Kominfo dan dikembangkan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih dikembangkan semakin jadi karena data penduduknya di SID itu yang bisa mengakses hanya operatornya di desa. Nah, operator desa itu juga istilahnya mendapatkan honor itu diambilkan juga dari dana desa. Jadi dari desa menganggarkan untuk berjalannya SID. Jadi kalau internet sudah difasilitasi oleh Kominfo, kemudian untuk operator-operatornya dari dana desa. Mungkin itu sharingnya Mbak Nuni, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ica. Semoga apa yang Ibu Ica paparkan, praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Ibu Ica dapat menjadi model bagi daerah lain. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan ilmunya kepada para narasumber, Bapak Fredrik Simatupang, Ibu Ica, Pak Dede, dan juga saya selaku moderator memohon maaf jika selama memandu acara sesi kedua ini terdapat salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Bu Nuni yang telah memandu diskusi sesi kedua pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita masuki penutupan, di mana sambutan dan pengarahan penutupan akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli media pada Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi Bencana. Kepada yang terhormat Bapak Evan Fardianto, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Zahirman, Pak Sugeng tadi yang sudah memberikan masukannya di sesi pertama maupun sesi kedua. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bu Heni, Pak Robi, Pak Benyamin, Pak Fredrik, Bu Ica, dan Pak Dede. Karena waktu untuk wilayah timur sudah pukul 18, jadi peserta kita sudah berkurang terus dari 80-an, sekarang 340. Jadi kami akan bacakan beberapa catatan penting yang telah kami rangkum, dan untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan cepat saja. Yang pertama, bahwa sesuai Permendagri nomor 101 tahun 2018,
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang hendak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerima layanan dasar SPM Urusan Bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Kemudian yang kedua, di Permendagri 59 tahun 2021 sebagai revisi Permendagri 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM ditetapkan sebagai penguatan pelaksanaan SPM di kabupaten kota dengan lebih mendetailkan kualitas dan mutu layanan di daerah serta menjelaskan terkait target capaian 100%-nya. Dalam pelaksanaan SPM Urusan Bencana diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain, yaitu yang pertama, jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai. Tentunya ini perlu dilakukan penambahan personel dan koordinasi di tingkat bawah. Kemudian yang kedua, belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja perangkat daerah. Ketiga, keterbatasan anggaran yang ada sehingga penganggaran belum seluruhnya berorientasi pada SPM. Kemudian, belum semua pelaksanaan SPM memahami SPM tersebut. Kemudian, tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang diperbarui. Dan tentunya kita perlu melakukan langkah tindak lanjut dan strategi ke depan, yaitu dengan langkah-langkah yang pertama, dalam tahapan pengumpulan data, BPBD diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dengan memperdomeni Permendagri 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Yang kedua, memastikan pengintegrasian program, kegiatan, dan subkegiatan serta anggaran pemenuhan dan subkegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Ketiga, daerah wajib membentuk tim penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah. Keempat, melakukan penguatan tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2016 dan Kemendagri 050/5889 tahun 2021. Yang terakhir, daerah wajib mensusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah. Demikian tadi catatan-catatan penting dari kami, dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada, sekali lagi, mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan peserta rapat yang hadir secara virtual, dan akhirnya dengan mengucapkan hamdalah, rapat FGD pada sore hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara fokus group discussion kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber dan moderator yang telah memberikan materi dan memimpin diskusi pada hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta rapat yang telah setia mengikuti rapat dengan tertib hingga sore hari ini.